Ya. Iya, betul. 4 terus sampai sekarang ada 76 kalau nggak salah dengar ya. Betul, ya. Soalnya saya sempat ke sana terus beberapa syuting footage memang kalau dilihat secara produksinya itu banyak banget itu. Kalau boleh tahu sehari itu Koperasi Asap Indah ini bisa memproduksi berapa? Satu hari 25 ton ikan asap. Iya. Oke. Bisnis Talk kali ini kita kedatangan Pak Tejo. Boleh dikenalkan profil singkatnya Pak Tejo? Oke, siap. Nama saya Tejo. Tejo Ada aja panggilan? Pak. Tejo ada panjangnya sih. Ya, apa, Pak? Tejo Purwoto. Pak Tejo Purwoto. Iya, Soalnya Jawa. saya kan tahunya Pak Tejo aja. Iya, tahunya Tejo saja. Pak Tejo Purwoto sebagai Ketua Koperasi Asap Indah. Mungkin yang belum tahu bisa diceritakan sedikit profilnya Asap Indah ini. Asap Apa Indah ini? ya. Asap Indah ini adalah kumpulan UMKM sebenarnya. Kumpulan UMKM Yang dijadikan satu karena dulunya itu mereka berproduksi di pemukiman ya. di pemukiman tadinya. Ya, betul. Pemukiman, terus ada dulu itu dukungan dari pemerintah pusat, terus pemerintah daerah, KKP, DKP dan DKP provinsi. Pada akhirnya jadi satu koperasi yang besar. Ya, terus dikumpulkan jadi satu karena dulu mengganggu masyarakat lah intinya gitu. Oh, intinya dulunya karena polusi ya, karena asap betul. ya. Polusi dan menyebabkan ISPA waktu itu untuk anak-anak. Oh, Nah, sempat gitu. menyebabkan beberapa penyakit itu Iya, juga. betul. Nah, sebelum kita berbicara banyak tentang Koperasi Asap Indah ini, saya ini pribadi dan mungkin banyak yang belum tahu Pak Tejo ini aslinya itu siapa, latar belakangnya itu bagaimana, kok bisa pada akhirnya sekarang itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Asap Indah ini. Awal mulanya terjun di dunia apa memang berkecimpung di dunia ini sudah lama atau gimana? Pasti banyak yang belum tahu. Ya. Kalau profil tadinya kita itu sebenarnya bukan di ikan asap ya. Bukan bikin asap malah. Bukan, kita tadinya sempat kita merantau juga. Oh, sempat merantau juga. Iya, kita juga istilahnya membuka usaha di konveksi waktu itu, pernah di Jakarta, terus buka toko juga di waktu itu di Jakarta, tapi ternyata memang apa ya? rezekinya- Belum peruntungannya. Iya, keperuntungannya di kampung. Dan kita emang waktu itu juga sama dengan yang lain, kita sebagai anggota. Terus istilahnya kita mencoba untuk lebih apa ya? Ini kayaknya prospeknya bagus lah gitu. Dan ternyata memang secara income, iya ikan asap ini apa ya? Bisa naik secara tadinya yang makanan tradisional Ya. nggak dilihat orang. Sekarang itu kayaknya bisa tren dan Masuk ke besar. restoran-restoran yang Iya, berbintang betul. juga ya. Gitu. Berarti malah sebelumnya Pak Tejo ini juga sempat merantau, buka usaha sendiri dan mungkin belum peruntungannya. Akhirnya berarti asli Demak ya Pak Tejo? Iya, Asli Demak, akhirnya pulang ke Demak. Awalnya jadi anggota tuh apa ya? Ikut ngasap-ngasap ikan gitu atau gimana? iya betul. Oh, betul seperti iya? sama gitu. Oh, sama, ikut Iya. ngasap ini kan juga? Iya. Jadi kita emang dari nol, kita emang pengolah karena itu emang kelompok UMKM ya. Ya. Betul-betul ke UMKM yang dibina dari DKP Demak, terus dibina juga oleh Dinas Koperasi waktu itu, terus dari pemerintah daerahnya dan pemerintah desanya itu sangat support ke kami. Oh, awalnya support. Iya, jadi menyediakan lahan dan lahan itu punya PWS ya kalau nggak salah. Jadi emang punya perairan dan emang dibangunkan dan dinaik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Oh, jadi awalnya ya benar-benar jadi anggota. Berapa lama Pak Tejo ini jadi anggota ikut Saya ngasep ini kan? anggota, iya agak lama juga. Kita proses sampai di 7 tahun ya waktu itu. Oh, jadi anggota sempat sampai 7 tahun jadi Iya, anggota. betul. Berarti benar-benar mengalami dan mengikuti naik turunnya koperasi. Berarti dulu nggak sebesar sekarang dong? Enggak, kalau secara Enggak. produksi. Secara produksi. Dan itu emang step by step dari 2010 kita dibangunkan waktu itu cuman dibangunkan sekitar 8 dulu. Oh, jadi 8 klaster itu. 8 klaster. Terus meningkat sampai 4 tahun, itu meningkat sampai di 76. itu semasa Pak Tejo jadi anggota berarti. Iya, betul. Jadi pembangunan dari nol benar-benar yang cuma dari 4 tadi ya. Iya, betul. 4 terus sampai sekarang ada 76 kalau nggak salah dengar ya. Betul, ya. Soalnya saya sempat ke sana terus beberapa syuting footage memang kalau dilihat secara produksinya itu banyak banget itu. Kalau boleh tahu sehari itu Koperasi Asap Indah ini bisa memproduksi berapa?
Kalau untuk saat ini terakhir ke data yang kami punya dari ini kita itu sampai di 25 ton per hari. Betul. Itu benar-benar berarti distribusinya luas sekali dong. Distribusi kalau anggota kami, alhamdulillah anggota sekarang juga mulai meningkat kan. Ya, Kalau otomatis. tadinya awal-awal itu mungkin di 5 ton per hari, sekitar 10 ton, terus naik sampai di titik akhir ini selama ini data yang saya punya itu di 25 ton. Berarti 25 ton itu tapi akumulasi dari semua yang ada. Betul. Oh ya, berarti ya lumayan juga ya. 25 ton itu untuk distribusinya itu hampir ke seluruh Indonesia atau di area-area tertentu saja Pak Tejo? Kalau untuk distribusi selama ini hampir menguasai untuk pasar Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah dikuasai oleh Sapinda. Iya, pasar tradisional ya. Iya, pasar Jadi tradisional. hampir merata, termasuk reseller itu sudah mencakup di Pulau Jawa ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor dan sebagainya, Jogja, sampai ke Solo, sampai ada ini sudah mulai merambah ke Kalimantan. Oh, sudah sampai akhirnya luar pulau sudah terjangkau juga. Sudah ke sana gitu. Oh, tapi apakah ini nih yang menarik adalah apa saja sih yang dilakukan? Sekarang kan Pak Tejo menjabat nih sebagai ketua nih. Bedanya dulu aku tanya, bedanya pas jadi anggota ikut ngasep sama jadi ketua nih. Kan orang mesti mikir, wah saiki Pak Tejo penak wis ora kebul. Ya, misalnya. Ya. Kan persepsi orang pasti ada yang seperti itu. Ada. Sebenarnya gini, Pak. Satu tanggung jawab itu diserahkan memang kita baru di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang ini ya? Iya, 2 tahun yang lalu kita adakan rapat anggota karena pemimpin lama itu memang sudah purna dan harus ada pemimpin baru. Harus regenerasi lah. Iya gitu, dan kita juga tetap meneruskan program dari pemimpin lama. Kita terima kasih banget dengan adanya pemimpin lama waktu itu Pak Juamin. Pak Juami ya dan Pak Lurah Wonosari, Pak Saifuddin, yang waktu itu benar-benar memikirkan kami UMKM waktu itu untuk supaya bisa dijadikan satu dan menjadi ikon gitu kan. Oh, jadi kayak terpusat terus terorganisir lah intinya. Iya, betul, secara manajemen maupun secara produksi waktu itu. Nah, berarti kalau boleh tak tanya, enakan jadi anggota apa jadi ketua Pak? Sebenarnya secara tanggung jawab kita enggak beban, enak jadi anggota. Oh, enak jadi anggota? Iya. Tinggal produksi udah jual gitu ya. Jual selesai, kita nggak memikirkan kita harus punya progres ke depan. Benar. Kita nggak harus punya tanggung jawab yang besar dengan apapun yang terjadi di koperasi kami gitu, kelompok kami. Jadi kalau dibilang enak, nyaman kita jadi anggota. Nyaman jadi anggota ya, tinggal produksi jualan gitu ya. Selesai. Jadi nggak ada perlu. Cuman kita namanya dikasih amanah untuk itu, mengembangkan. Dan alhamdulillah memang program-program yang dulu belum terlaksana dari pengurus lama itu bisa kita laksanakan. Nah, bicara program nih Pak Tejo, berarti kan Pak Tejo ini baru 2 tahun terakhir ini menjabat sebagai ketua. Program apa yang sudah direncanakan oleh para ketua lama? Kasarnya jajaran yang lama, akhirnya ketika Pak Tejo menjabat itu bisa direalisasikan. Udah ada beberapa program itu sudah terrealisasikan berarti? Sudah, alhamdulillah. Contohnya kayak apa Pak? Contohnya ini, kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang bagus untuk anggota. Kita bikin satu administrasi yang tadinya administrasi belum maksimal. Ya, belum terstruktur. Iya, sekarang sudah mulai terstruktur. Terus secara digital kita juga secara mainnya sekarang juga kita pakai digital semua. Sekarang sudah basis online ya, dari yang dulu pembukuan biasa, sekarang sudah mulai merambah ke online, mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sudah berjalan itu semua ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Terus kalau kan tadi sempat bilang sebenarnya kalau enak mah jadi anggota karena ya tinggal produksi jualan. Nah sekarang kan menjabat jadi ketua harusnya kan ya benar bertanggung jawab terus memikirkan apa saja nih yang harus dilakukan nih. Nah untuk menghadapi sekarang pandemi nih, walaupun sekarang sudah kalau di Kota Demak sendiri sudah tidak terlalu hype kayak di kota-kota lain, cuman sempat terdampak enggak awal-awal itu pengasapan itu sempat terkena dampak pandemi atau enggak Pak? Kalau awal pandemi itu kita di pandemi yang awal yang 2 tahun yang lalu awal itu kita sebenarnya nggak begitu. Tidak terlalu terdampak. Iya, kita cuma di 20% ya. Penurunan omset. Omset. Omset produksinya juga turun otomatis. Turun otomatis. Lah di pandemi kedua kita agak tinggi. Oh malah tinggi. Tinggi karena emang pembatasannya itu semakin longgar ya. Pembatasannya semakin meluas, jadi secara angkutannya
terus dari nelayannya waktu itu emang banyak di rumah dan sebagainya, itu menghambat suplai bahan baku dan pemasaran kami. Oh ya benar. Pasar-pasar tutup dan Benar. sebagainya. Nah, itu berdampak di 50%. Jadi itu sempat berdampak juga ya. Ya, Tapi betul. pada saat itu langkah apa yang Pak Tejo ambil untuk tetap menjaga kesejahteraan anggota? Nah, karena koperasi kan tetap anggota ini harus dijaga. Ya. Terus kayak para produsen ikannya itu langkah apa yang Pak Tejo lakukan pada saat itu pas turun 50% itu produksi? Apakah membatasi atau gimana? Enggak, kalau membatasi kita enggak. Memang kita serahkan untuk anggota ini mengeksplor untuk potensi-potensi yang ada. Tetap mereka bisa berjualan, tapi memang keadaan waktu itu, keadaan kita juga nggak bisa berbuat banyak lah untuk merubah itu. Tapi alhamdulillah kalau sekedar untuk hidup, UMKM kami tetap bisa hidup, tetap bisa berjalan semestinya, walaupun keuntungan atau apapun itu Turun tetap berkurang. ya? Ya, tapi kan alhamdulillahnya kita nggak mati gitu. Oh ya. Jadi UMKM kami tetap berjalan, bertahan. Alhamdulillah setelah kita 2 bulan ini sudah dilonggarkan, ini sudah mencapai istilahnya hampir di 75% itu maksimal. Sudah kembali normal sudah kembali. lagi. Jadi alhamdulillah begitu. Kami juga tetap aja istilahnya mengucapkan terima kasih atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedikit melonggar sekarang iya, melonggarkan kami gitu sebagai pelaku UMKM. Jadi banyak sih harusnya yang kita pesan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama ini membina kami gitu, sampai Kementerian Pusat gitu kan istilahnya selalu menyupport kami, pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang terutama itu perikanan ya. Oh ya, dinas perikanan karena sangat terkait ya. Ya, karena emang membuktikan bahkan gini Pak, dari seluruh UMKM binaan KKP pusat ataupun KKP provinsi maupun daerah itu kami menurut saya tolak ukurnya di saat kami dikunjungi Pak Menteri. Oh ya benar. Dua menteri yang terdahulu dan menteri yang sekarang itu pun sudah berkunjung ke kami. Berarti sudah sowan ke sana. Pak Menterinya yang ke sini. Iya, maksudnya datang ke Asap Indah gitu. Iya, betul. Sudah gitu, survei langsung ya. Jadi itu prestis ya. Jadi sekelas UMKM didatengin bapaknya itu memang menjadi kami gitu, menjadi oh iya ternyata kami dipikirkan. Iya, jadi akhirnya berarti kalau dapat exposure berarti kan hasilnya lumayan dan berhasil membuktikan. Jadi betul. Kesannya kayak pemerintah itu nggak cuma ngelontarin dana terus nggak jadi apa-apa gitu kan. Itu maksudnya pembuktian lah gitu. Ya benar, pembuktian. Nah, kemarin kan aku sempat ini iklan dulu Pak, ngopi ya. Oke, siap. Kalau nggak ngopi ya nggak enak. Iya. Ben editornya kerja yoan. Kapok ya rusuh we ken mumet we kuapok we ya rusuh we iki ngeludah sih. Ini berarti di tag kalau gini. Tetap tag terus cuman nanti ben kerja editornya. Oh gitu. Monggo Pak lanjut. Kemarin saya kan sempat ke sana sama anak-anak. Oh gitu ya. Lihat. Nah, maaf nih kemarin nggak bisa nemuin sibuk. Karena emang ada kesibukan di luar. Iya, gitu. pasti kan banyak tamu yang lebih penting. Enggak, tapi saya juga benar-benar kaget. Ternyata di Demak nih ada produksi besar-besaran. Nah, terus kan yang saya datang itu langsung menuju ke yang masih tradisional. Iya, betul. Masih cerobong-cerobong itu. Nah, terus ketemu sama pengurusnya sana, akhirnya terus dikasih tahu sini itu juga punya loh ruang produksi atau bangunan khusus untuk produksi yang higienis. Nah, apakah itu program yang Pak Tejo munculkan atau itu memang sudah ada gagasan dari dulu akhirnya Pak Tejo melakukan aksi dan sekarang sudah mulai dipikirkan? Oh gitu. Ya ini sebenarnya kita meneruskan program lama ya. Program lama yang belum terlaksana waktu itu adalah administrasi perbaikan. Setelah saya menjadi ketua itu terlaksana. Akhirnya terus terlaksana. Pembuatan cold storage itu kerjasama dengan istilahnya investor. Kita juga sebenarnya ada investor yang membackup kami. Ada support juga ya? Iya ada support juga ke situ. Kita sudah punya cold storage walaupun kecil. Ya kemarin sempat lihat, saya sempat masuk itu berasa langsung ke Eropa gitu. Ya masuk jadi nggak perlu ke Eropa. Nah suhunya sudah Eropa. Iya 0,21 sampai di situ. Jadi minusnya. Terus istilahnya kita sudah bisa memanajemen ikannya. Ya. Tadinya suplai ikan itu memang kita tidak menghilangkan
istilahnya peran tengkulak ataupun bos-bos di situ yang Ya, membantu benar. kami Ya. untuk tetap hidup, dan saya sebagai ketua tetap menaruh hormat untuk mereka supaya kami juga bisa suatu saat ayo kita bekerja sama untuk memajukan Wonosari. Oh, Konteksnya ya. begitu. Konteksnya emang memajukan Wonosari dan kelompok ini. Jadi tidak semena-mena karena terus kita tuh koperasi terus semua diambil alih gitu, tidak Oh, berarti ya? tidak. Oh, tetap bersinergi Iya, dengan yang betul, sudah ada. betul. Yang Ya. penting semuanya happy, semuanya nyaman. Kami tidak model kapitalis ya. Kami sebagai, apalagi saya secara pribadi ini sebagai ketua, tapi kami juga warga Wonosari. Sama-sama kita ayo membangun Wonosari dengan istilahnya dengan tidak emosi, Ya, tidak benar. ayo kita bareng-bareng supaya kita bisa tetap berjalan. Indonesia itu kekayaan lautnya sebenarnya wah nggak bisa dibandingkan dengan negara lain kan gitu. Iya, tapi kan kadang lari ke negara lain. Ya. Nah itulah